kehadiran ibu-ibu dan bapak-bapak ada ya, dalam diseminasi aksi nyata program guru penggerak angkatan 11 mengenai budaya positif. Saya Sylvia, teman bapak ibu sekalian. Oke, ini sesi kedua kita membicarakan tentang budaya positif. Mudah-mudahan dengan saya kembali menjelaskan tentang budaya positif ini, Bapak dan Ibu bisa mendapatkan gambaran bagaimana sesungguhnya budaya positif. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin tahu dulu, apakah dari Bapak dan Ibu di sini ada yang sudah tahu apa itu budaya positif? Apa itu budaya positif? Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang positif, yang baik. Oke. Ada lagi? Ya, nanti di dalamnya ada karakter yang baik. Apalagi? Kebiasaan yang berpihak pada murid. Ya. Agar mereka menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik lagi. Oke, budaya positif itu kata bulan katanya kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid, ya, yang berpihak pada murid, yang ujung-ujungnya nanti akan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya. Oke. Sekarang sebelum saya memulai materi, saya ingin Ibu dan Bapak berdiri pasang-pasangan. Oke, yang kiri dari saya, kiri kan? Yang kiri dari saya A, yang kanan B. Oke, sekarang Ibu A, Bapak A. Ibu A, bayangkan di tangannya lagi megang sesuatu yang sangat berharga. Hal yang berharga itu harus digenggam erat. Sementara yang B itu harus melakukan bagaimana caranya biar si tangan ini kebuka. Boleh maksa, boleh nyerek ketek, boleh ngasih uang, silakan. Boleh ngasih bebas, boleh. Apapun boleh. Respect tuh. Pokoknya gimana caranya si genggaman ini bisa terbuka. Oke? Ya, paham ya? Oke. Silahkan Ibu A mempertahankan apa yang ada di genggamannya mulai dari sekarang. Dimulai dari sekarang. Terima kasih, silakan duduk lagi. Oke, Pak
Abu, kenapa Pak Abu membuka tangannya? Gampang. Ngelehan. Rayu. Oh, merayu. Dan Pak Abu terayu. Itu kenapa? Sepuh. Oke. Kalau dirayunya sama bulan? Lebih. Oke. Yang kuku, yang nggak kebuka, anak coba. Oke. Ya, keras. Kenapa? Kok nggak kebuka? Karena saya tidak ingin ini diambil sesuatu yang penting sama orang lain. Saya punya keyakinan bahwa ini adalah hak saya dan punya saya sendiri. Oh, gitu ya. Jadi nggak boleh orang lain Boleh. memilikinya. Meskipun sama Bu Teni Ada yang lain yang bisa dikasih antam. Enggak. Hah? Saya Antam 10 kilo. enggak matre. Tahun depan resesi loh. Harganya naik. Tidak tergoda. Sama tergoda. Oke, dari sini kita bisa nggak sih berpikir bahwa kenapa sih yang digenggam kita ini bisa lepas dan kita ada yang bisa dipertahankan? Siapa sebenarnya yang mengontrol? Kita sendiri ya. Nah, sehingga sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai guru, kita ini banyak menemukan ilusi. Ilusi bahwa kita bisa mengontrol murid. Ilusi bahwa kita bisa memaksa murid. Ilusi bahwa dengan sesuatu yang positif kita bisa membentuk mereka menjadi karakter yang baik, gitu. Karena sesungguhnya sebenarnya kontrol itu ada di diri kita sendiri. Itulah yang disebut sebagai teori kontrol, ya. Jangan salah. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah guru dapat mengontrol murid? Bisa selama bisa. Bisa nggak? Sama di kelas. Ya, contohnya gimana? Kadang bisa, kadang enggak. Hah? Kadang bisa, kadang enggak. Contohnya misalkan di kelas doang muridnya, benar nggak? Ya. Begitu keluar kelas, bisa. Berarti kesimpulannya tidak bisa. Kadang bisa, kadang enggak. Sehingga ketika kita menyatakan bahwa kita bisa mengontrol murid itu sesungguhnya itulah ilusi. Karena saat kita ada, anak itu bisa dikontrol sama kita. Tapi ketika nggak ada, tidak bisa. Gitu kan? Kenapa? Karena pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kayak yang tadi ibu bapak lakukan. Kalau Pak Abu misalkan ngebuka, kenapa? Karena Pak Abu ingin membuka, gitu kan? Kasihan sama Bu Ina, gitu kan? Bising nanti di ini pingsan karena eyang, gitu kan? Atau kenapa Bu Pras kukuh megang, gitu kan? Karena Bu Pras memilih untuk tidak membuka itu. Tapi tadi kalau pertanyaannya mau dikasih antang, rada berpikir. Oke, jadi guru itu sesungguhnya tidak bisa mengontrol murid. Ketika kita merasa bahwa kita bisa mengontrol murid, itulah ilusi. Kan? Nah, lalu apakah semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat? Menurut versi ibu dan bapak deh, pokoknya kita penguatannya positif. Soalnya bagus, gitu kan? Anak ibu numpang ganteng lah, gitu kan? Bisa, gitu kan? Ya, bermanfaat tapi efektif. Oke, ada lagi. Itu aja pendapatnya. Oke, jadi sama juga ketika kita merasa bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, sesungguhnya itu juga ilusi, ya. Karena penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol, ya. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya. Awal-awal sih nurut, gitu kan, tapi kemudian dia akhirnya berontak karena merasa bahwa sesungguhnya dia
tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ini yang paling mungkin jadi parah ya, ketika dia mau berusaha, ketika ada bujukan dari kita, gitu kan? Ya, menurutnya hanya ketika guru itu membujuk, gitu kan? Nah, misalkan kalau semua guru disuruh ngebujuk kayak gini, belum tentu mau, gitu kan? Saya juga nggak mau ngebujuk anak, misalkan, gitu kan? Tiap saat, boleh, gitu kan? Akhirnya sama gurunya juga akan bosan. Oke, selanjutnya, apakah kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter? Tidak. Bisa ya, bisa tidak. Hah? Ya, kembali lagi bahwa itu adalah ilusi. Bahwa kita bisa dengan kritik itu bisa membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Kenapa? Kejadiannya juga sama saya. Ketika saya dikritik, ketika saya misalkan dibilang merasa bersalah, sok jangan, bener kan? Kita suka jadi malah gitu kan, malah tambah-tambah, gitu kan? Lalu menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Gabung anak, dibilangnya bahwa saya anak nakal, jadi saya akan nakal aja, gitu kan, kagok. Padahal saya mah cuma ngegodain cewek, tapi dibilangnya anak nakal, gitu kan. Oke, sampai sini paham ya Bapak Ibu? Oke, selanjutnya, apakah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa? Tidak. Ya, tidak sebenarnya, begitu kan? Karena itu juga tergantung bagaimana anaknya. Kayak misalkan sekarang ada tiktokers yang HP cekut, ya. Terus dia udah tunduk kan, gitu. Terus bilang bye-bye ke anti uncle, gak mau bye-bye, kata gitu kan. Begitu dia balik, ya udah bye-bye aja, kata gitu kan. Jadi sesungguhnya bapaknya Abe itu nggak bisa, dia memaksa Abe meskipun Abe masih kecil, gitu kan. Nah, perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ya Allah, ya. Jadi secara tidak langsung dengan pemaksaan itu kita sebenarnya sedang membentuk musuh, gitu kan. Anak udah nggak mau lagi dekat sama kita. Ya. Oke. Sekarang kita akan lihat bagaimana menerapkan disiplin tanpa kekerasan, atau kita sebut juga sebagai disiplin positif. Ya, selamat menyaksikan. Kalau ayah bunda, masalah disiplin adalah masalah yang sering sekali berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Saya setiap kali bertemu orang tua biasanya punya sederet masalah atau keluhan yang berkaitan dengan perilaku anak, dan biasanya mengatakan bahwa saya ingin sekali anak saya punya disiplin. Masalahnya pada saat kita bicara disiplin seperti apa sih yang ingin kita temukan pada anak? Apakah yang ingin kita temukan disiplin yang positif, atau justru jangan-jangan sebagian kita masih menimbulkan disiplin dengan menggunakan kekerasan, dengan hukuman, atau masih menimbulkan disiplin dengan menggunakan sogokan? Kami percaya bahwa disiplin positif akan menunjukkan kemandirian anak sesuai dengan tahap perkembangannya, tanpa hukuman dan tanpa sogokan. Masalah pertama yang dihadapi orang tua, seringkali tidak semua orang tua paham tahap perkembangan anak, sehingga kita menuntut anak untuk melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak wajar di usianya. Misalnya, orang tua yang mengatakan, kenapa sih anak saya lompat terus dan tidak bisa diam? Padahal usia anaknya 2 tahun. Tahap perkembangan anak 2 tahun memang butuh stimulasi fisik yang beragam dan butuh banyak bergerak. Di sisi lain, ada juga orang tua yang
menyiapkan bekal ke sekolah. Di usia berapa anak sebetulnya siap menyiapkan bekalnya sendiri? Sebagian besar anak usia 7 tahun, kelas 1 atau kelas 2 SD sudah bisa mandiri menyiapkannya. Tapi berapa banyak di antara anak-anak kita yang sebetulnya sudah punya rutinitas dan kedisiplinan untuk melakukannya sendiri? Modal kedua untuk bisa menerapkan disiplin positif adalah bisa mengelola emosi dengan baik. Banyak masalah-masalah disiplin yang terjadi sebetulnya bukan tentang perilaku anak, tapi emosi yang dialami oleh orang tua. Orang tua yang marah pada saat pulang dan melihat anak belum selesai mengerjakan PR, seringkali bukan marah karena anaknya tidak bisa, tetapi karena ia merasa bersalah mungkin karena kurang menghabiskan waktu untuk mempersiapkan anak dalam proses belajar. Orang tua yang kemudian melarang anak untuk bermain sepeda di lingkungan atau mencoba mandi sendiri, seringkali bukan karena anaknya tidak mampu, tapi karena ia khawatir kalau anak melakukannya sendiri belum tentu akan aman atau belum tentu akan sesuai dengan standar orang tua. Karenanya kemampuan untuk mengelola emosi yang baik pada orang tua akan membuat ia lebih siap untuk menghadapi anak. Anak seringkali memang masih punya tantangan pada saat menghadapi emosinya. Anak yang marah-marah, anak yang sedih berlebihan, anak yang ragu-ragu dalam situasi baru, semua sangat wajar. Tetapi pada saat orang tuanya siap secara emosional, anak juga akan menggunakan kemampuan dirinya untuk bisa mandiri. Berbicara tentang disiplin juga sangat erat kaitannya dengan strategi yang digunakan oleh orang tua. Strategi yang paling sering digunakan sayangnya masih hukum. Padahal hukuman tidak efektif untuk jangka panjang. Hukuman seringkali membuat anak berhenti melakukan perilaku pada saat itu, dicubit, dibentak, dan sebagainya menghentikan perilaku, tetapi kemudian perilaku itu akan diulang lagi dalam kesempatan yang lain, karena yang muncul adalah kepatuhan pada hukuman, bukan kesadaran dari dalam diri. Yang perlu dilakukan adalah memberikan konsekuensi untuk anak, konsekuensi yang berkait dengan perilakunya. Apa perbedaan utama konsekuensi dengan hukuman? Konsekuensi seringkali ada konsekuensi alamiah. Ketinggalan bekal makanan tadi, konsekuensinya seringkali dia jadi tidak makan di sekolah di jam istirahat. Itu seringkali jadi pelajaran yang lebih berharga dibandingkan ditambah dengan hukuman-hukuman tambahan. Karena anak kemudian sadar pentingnya mendapatkan negara disebutkan. Konsekuensi juga selalu memberikan pelajaran. Kita memberikan konsekuensi yang berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan, menumpahkan sesuatu, melakukan kembali, merobek sesuatu, menempelkannya kembali, merusak sesuatu, menggantikannya dengan uang saku. Semua konsekuensi yang menjadi pelajaran itu dilakukan juga dengan masuk akal, tidak berlebihan. Kita tidak mengatakan seumur hidup kamu gak boleh lagi main ke rumah teman. Karena apa? Kalau berlebihan, dia hanya menjadi ancaman kosong, dan anak pada akhirnya belajar bahwa apa yang namanya hukuman atau ancaman itu tidak akan dilaksanakan. Jebakan lain yang sayangnya masih sering kita lakukan juga adalah memberikan sogokan pada anak. Kita ingin anak melakukan sesuatu agar dia mendapatkan sesuatu. Melakukan tempat tidur agar mendapatkan bintang atau mendapatkan uang tambahan. Berpuasa untuk mendapatkan uang dalam jumlah tertentu. Ini pada akhirnya tidak menemukan motivasi diri. Yang tumbuh adalah anak-anak yang ketergantungan pada sesuatu. Setiap kali mau melakukan sesuatu, dia ingin dipuji oleh orang lain atau ingin mendapatkan sesuatu. Padahal tanggung jawab muncul karena kesadaran dari dalam diri. Kenapa membersihkan tempat tidur? Karena itu tanggung jawab di dalam orang kita. Anak menanggung jawab sebagaimana orang tua. Pada saat kita memberikan dukungan, kita menekankan pentingnya melakukan sesuatu untuk diri sendiri. Merapikan mainan bukan agar ibu nenek yang datang ke rumah, tapi agar kita juga menemukan yang baru pada saat kita ingin memulai. Dukungan juga selalu muncul bukan hanya di saat berhasil. Kalau sogokan biasanya dikasih hanya pada saat anak kita menang, hanya pada saat anak kita menyelesaikan sesuatu. Dukungan muncul justru saat-saat sulit, puzzle yang susah diselesaikan. Wah, kamu bekerja keras ya, walaupun susah. Kalah dalam pertandingan justru seringkali membutuhkan dukungan yang lebih besar daripada sogokan yang diberikan pada saat yang menang. Dengan mempraktekkan konsekuensi
secara konsisten dengan mempraktekkan bentuk dukungan yang terjadi setiap hari, maka pada akhirnya yang akan tumbuh adalah disiplin. Saya paham betul meninggalkan kebiasaan untuk memberikan dukungan dan memberikan sokongan bukan sesuatu yang mudah. Kenapa? Karena kita dulu dibesarkan dengan cara itu. Kenapa tidak mudah? Karena seringkali kita ingin solusi yang instan. Kita ingin masalah perilaku anak selesai saat itu. Tetapi ingatlah bahwa pengasuhan itu jangka panjang. Apapun yang Anda lakukan untuk menyelesaikan masalah disiplin hari ini itu berkaitan dengan tujuan 25 tahun. Kalau Anda ingin anak yang mandiri, kalau Anda ingin anak yang punya kesadaran, penuh tanggung jawab dan bisa berkontribusi pada lingkungan, maka itu dimulai dari apa yang Anda lakukan sebagai orang tua setiap hari, mulai hari ini, jangan ditunda lagi. Terima kasih. Bagaimana? Ada yang mau berpendapat tentang video yang tadi ditayangkan? Ya. Tadi tentang misalkan tentang emosi. Jadi sebenarnya ketika kita misalkan di kelas marah-marah, itu sebenarnya emosi kita karena kita tidak bisa gitu kan mencapai tujuan pembelajaran yang kita inginkan, bukan karena siswanya nggak bisa gitu kan. Lalu hukuman itu konsekuensi dan hukuman tadi disampaikan gitu kan bahwa hukuman sogokan itu sesungguhnya hanya sementara saja gitu ya, biasa hanya sementara saja. Dan yang menarik tadi adalah bahwa kita tuh nggak bisa misalkan memberikan sesuatu untuk anak, misalkan gini, hal yang sederhana, kasih bintang. Dan biasanya kan kita reward and punishment kita sekarang bisa kasih bintang atau kasih uang lah di kelas untuk anak-anak yang bisa melakukan sesuatu gitu kan. Ternyata itu adalah sementara begitu kan. Nah, yang lebih penting adalah bagaimana mereka bisa mengetahui konsekuensi ketika mereka melakukan sesuatu gitu kan. Mereka tidak melakukan sesuatu gitu. Contoh, dalam kehidupan kita sehari-hari di sekolah, apalagi yang namanya guru piket, tadi disampaikan, gitu kan, sama Mbak Nazila ya, gitu kan, disampaikan bahwa kalau misalkan anak ketinggalan bekalnya, jangan kita anterin, gitu kan, itu konsekuensi yang paling sederhana. Konsekuensinya adalah ketika dia tidak bawa bekal, dia tidak makan, dia kelaparan, nggak usah dihukum, gitu kan? Otomatis konsekuensinya itu menghukum dirinya sendiri, gitu. Jadi ketika kita berpikir apa sih konsekuensi, gitu kan? Konsekuensi itu ketika dia tidak melakukan, dia merasa bahwa dirinya itu dihukum, gitu. Nggak usah lagi buat hukuman, gitu. Ya. Lalu tadi dikatakan, mungkin ini jawaban dari pertanyaan sebelumnya mengenai bagaimana sih pembiasaan itu? Kita ingin melihat pembiasaan itu. Tadi dikatakan bahwa ketika kita melakukan disiplin positif sekarang, sesungguhnya itu adalah pengasuhan dan pengasuhan jangka panjang, nggak bisa dilihat sekarang, gitu kan? Tapi bahkan dikatakan 20 tahun yang akan datang, gitu. Jadi ayo nama kita upaya aja, gitu kan, untuk melakukan disiplin. Tapi upaya saja tidak cukup, gitu. Hanya dari satu pihak, atau misalkan ngasih bebannya misalkan ke CGP kesiswaan, nggak bisa, karena semuanya harus melakukan disiplin positif. Tapi kumaha kalau misalkan warga sekolah nawe itu apa? Apa sih budaya positif? Apa sih disiplin positif? Apa sih itu keyakinan? Nah, makanya ini penting sekali sebenarnya diseminasi ini disampaikan kepada semua guru, warga sekolah, tidak hanya guru. Makanya pertanyaan ketika misalkan penjaga sekolah merasa tidak punya hak, gitu kan? Ya kalau laki-laki pasti nggak akan punya hak, gitu kan? Punya gitu, iya. Kalau perempuan pasti punya hak, gitu. Nah, ketika ini dipahami sama semua warga sekolah,
bahwa disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Ketika kita nyiwit ayeuna, itu sementara aja, gitu kan? Makanya ada gak sih pengalaman Bapak Ibu yang ketika misalkan nyiwit anak, besoknya harus nyiwit lagi, besoknya nyiwit lagi? Hah? Ada? Enggak, Elin kata ya, ada. Misalkan bulan pernah mengalami itu wujud bahwa dengan ancaman itu ternyata tidak efektif gitu. Dan kita sebagai ibu-ibu pasti pernah ngalamin kayak begitu, gitu kan? Kalau saya biasanya suka nyogok, gitu. So kamu kalau ini nanti dikasih apa, gitu kan? Biasanya saya seperti itu, gitu kan? Kalau nyiwit saya nggak berani. Kalau memberikan nilai tambahan boleh. Kalau nilai misalnya si anak sudah memberikan tapi kita tidak memberikan misalkan aba-aba dulu awalnya. Kemudian si anak itu misalnya melebihi anak-anak yang lain, misalkan bisa mengerjakan ini melebihi anak yang lain. Ya di luar ekspektasi kita lah gitu, melebihi target. Apakah kita nanti bisa diapresiasi dengan memberikan reward tambahan nilai? Bisa, tapi tambahan nilai nggak apa-apa, ya. Kan? Karena itu adalah penghargaan kita dari usahanya, tapi tidak di awal sudah diceritakan atau dilakukan seringkali, seperti misalkan, kalau kamu misalkan komentar gitu kan dikasih 20.000 gitu kan, nah ya itu kan sebenarnya sogokan. Ya. Kalaupun dia melakukannya lagi karena ingin mendapatkan itu, atau anak yang tadinya tidak melakukan jadi melakukan. Ini pelajaran berharga sebenarnya buat saya juga, gitu kan, bahwa sesungguhnya apa yang kita lakukan itu belum tentu benar dari sisi disiplin positif, gitu kan? Oke, atau misalkan hukuman. Apakah misalkan hukuman men-skor anak untuk tidak ke sekolah itu efektif? Tidak. Tidak naik kelas saja tidak efektif. Ya, tidak naik kelas pun ternyata tidak efektif. Begitu kan? Ya, bisa jadi ketika dia tidak naik kelas, dia malah semakin malas belajar. Kenapa? Karena ada pelajaran ini, mas saya sudah belajar, gitu kan? Bosen meskipun nempelnya. Oke. Nah, disiplin positif itu sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Jadi kitanya. Ya. Nah, bagaimana mewujudkan disiplin positif itu? Salah satunya kita harus lihat dulu dari motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi perilaku manusia ya. Yang pertama, biasanya manusia itu melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke. Siapa yang datangnya suka jam 6:30 ke sekolah? Bapak Ibu? Ini mah jam 6. Jam 6. Oke. Ya, kalau saya orang Jepang, jadi nggak mau lebih dikit, kurang dikit nggak mau gitu. Harus tepat gitu. Oke. Ya, alhamdulillah di sini semua ibu bapak guru datang sebelum jam 7, sebelum murid-murid datang. Apa sih motivasinya? Simak. Kalau saya tidak baca, Ya, simak. Yang karena takut sama simak, karena takut nanti namanya ditulis sama operator. Berarti apa? Oh, untuk takut dipotong? Jadi
dari malam saya sudah mempersiapkan itu. Jadi saya jam segini harus sudah siap ini, jam segini harus ya keluar gerbang harus jam segini. Jadi sudah kebiasaan. Ya, bagus. Ya, karena sudah kebiasaan gitu. Tapi nggak mungkin dapat TKD tambahan. Nilai tambahan. Udara lebih segar. Ya. Berarti kalau dalam jiwa Bu Teni sudah muncul ya untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Gak peduli kata orang lain, yang penting saya mah punya kebiasaan yang seperti ini dan kebiasaannya yang baik yang bisa kita contoh sesungguhnya. Kan kalau saya masih menghindari simak gitu kan, jadi masih menghindari hukuman gitu ya. Jadi paham ya Bu ya bahwa semua motivasi perilaku manusia ini rata-rata 3 ini gitu ya. Sekarang ibu dan bapak lihat anak-anak di sekolah, mereka datang tepat waktu karena apa? Takut Karena takut sama kayak kita ya. Mayoritas takut sama hukuman ya. Tapi nanti kalau kita sudah tahu tentang keyakinan kesepakatan sekolah itu nggak ada hukuman sebenarnya kan? Oke ya, jadi sejauh ini kita masih motivasinya motivasi intrinsik. Jadi yang ke-1 dan ke-2 ini adalah motivasi intrinsik. Kenapa komen? Karena ini dapat 22. Lalu yang ketiga, ini adalah motivasi intrinsik dari dalam diri kalau ini ekstrinsik dari luar kan. Kalau ini sudah intrinsik ya. Alhamdulillah kita sudah punya contoh, ada Bu Novi, Bu Teni dan Bu Ria yang sudah motivasi intrinsik gitu kan. Dan nilai lebihnya itu bisa ada tambahan waktu buat ganti ban. Oh iya. Buat sarapan. Sarapan maksudnya. Jadi datang lebih cepat biar bisa ngerumpi lebih cepat, lebih lama, kan? Ya jangan-jangan siswa kita juga begitu. Ada yang datang karena ingin ngerumpi sama temennya, gitu kan? Berarti masih motivasinya dari luar, ya. Oke. Sekarang mengenai nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal? Ini akan menjadi keyakinan kelas nantinya ya. Oke, nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Gitu ya. Nah, ada beberapa contoh tentang nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, kalau di kita udah jelas, di kita ini sekarang lagi dikembangkan profil pelajar Pancasila. Apa aja profil pelajar Pancasila? Masih ingat? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Salah. Berarti ibu dan bapak tidak konsentrasi. Harusnya di mana? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, mandiri, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ini kebajikan universal. Belum masuk ya? Belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Berarti Bapak dan Ibu sudah hafal. Tapi ini bukan untuk dihafal, tapi bagaimana diterapkan.
terapkan, diimplementasikan. Oke. Sekarang ada juga IBO Primary Years Program. Kalau kata Bu Novi sama Bu Ria ngomongnya kayak gitu. PYP. PYP. Apa aja? Ada toleransi, ada rasa hormat, ada integritas, ada mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Lalu ada the 7 essential virtues. Ada empati, ada suara hati, ada kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Ya, ini dari sini the 7 essential virtues juga ya. Tapi kecil-kecil. Ada ini. Peduli. Ya, peduli. Terus terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, bertujuan, rajin, keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, kedermawanan, kejujuran, integritas, kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan. Apa sih perlunya Ibu tahu ini? Karena nanti ketika kita sudah membuat kesepakatan kelas, kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu dari nilai-nilai ini. Jadi nggak panjang-panjang yang namanya keyakinan kelas. Ya, jadi nilai kebajikannya apa? Kan? Berarti yang di kelas kita ini belum selesai ya? Belum selesai. Belum selesai. Hanya kesepakatan kelas aja. Keyakinannya belum. Maksudnya Pak Sofia dari keyakinannya belum Ya. ada keyakinan kelasnya karena Ya, belum ini ya keyakinannya belum ada gitu kan. Ya, hari keyakinannya pasal berapa? Oh enggak, beda lagi ya. Keyakinan kelasnya belum ada gitu kan. Kalau kesepakatan kelas sudah ada yang berusaha tapi masih ada yang kalimatnya masih negatif gitu kan. Tadi kan tadi kita belum ya ceritanya. Ada peduli, terus serangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, bertujuan, rajin, ini yang tadi ya ada yang gedenya ternyata susah-susah baca yang kecil. Jangan dulu. Ya, boleh dicekrek dulu. Buat status WA. Oke, sudah ya. Nah, keyakinan sekolah atau kelas dari nilai-nilai kebijaksanaan tadi, kebajikan tadi, ini kita akan menurunkan menjadi keyakinan sekolah atau kelas. Ketika tadi ada pertanyaan misalkan apa namanya, kita tuh udah pembiasaan, tapi misalkan dalam misi kerapihan, tapi yang ini cuma kesiswaan aja, kira-kira kenapa? sosialisasi. Tidak ada komunikasi dan sosialisasi. Ya, tidak ada komunikasi dan tidak ada sosialisasi ke seluruh warga sekolah. Sebenarnya ini yang belum kita buat. Kita belum buat keyakinan sekolah, gitu kan? Jadi masing-masing punya persepsi sendiri, gitu kan? Ya, jangankan keyakinan, kesepakatannya juga belum kan, gitu. Nah, baru sejauh ini, tapi alhamdulillah itu juga sudah luar biasa ketika guru-guru sudah mulai membuat kesepakatan kelas gitu. Cuma mungkin yang harus diingatkan lagi bahwa seperti apa sih kesepakatan kelas, dan ini fungsinya bagaimana kita mendiseminasikan budaya positif ini gitu ya. Nah, keyakinan sekolah atau kelas merupakan prinsip-prinsip yang disepakati oleh sekolah atau kelas terkait dengan nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Sebenarnya kita punya nggak sih keyakinan sekolah? Belum. Keyakinan baru berkeyakinan Visi misi bisa dari kamu. Visi misi ada nggak?
Apakah bagja itu sebenarnya keyakinan sekolah? Hah? Belum. Apakah tangguh itu adalah keyakinan sekolah? Belum. Harusnya relevan sama dari kesepakatan kelas. Iya. Keyakinan kelas di kelas dulu ya. Ya, betul. Baru diberikan menjadi keyakinan sekolah. Seperti itu. Betul sekali. Ya. Luruskan ya. Tadi kan di sesi tadi ya. Bukan maksud meluruskan ya ini Pak. Bukan maksud untuk membebankan ke para CGP, bukan maksud ini. Karena kan ini para CGP ini punya ilmunya, gitu. Belajar ada dikitnya gitu ya tentang dari budaya positif sampai seterusnya. Nah ini apa ya? Ini diberikan formulanya lah, gitu. Diberikan formulanya gimana caranya ini dia budaya positif ini kita tuh berhasil gitu. Tapi kan kalau kalian mau ini kan nggak belajar ya, belajar CGP. Jadi bukan untuk membebankan CGP bukan, gitu. Tapi kan CGP ini langsung belajar nih dari sumber yang ahli-ahli gitu. Kemudian langsung aksi nyatanya ada gitu kan ya ilmu segala ilmu yang didapatkan di CGP itu minta dibuatkan formula gimana caranya gitu bukan untuk membebankan. Ya, siap. Saya hanya ingin aja bahwa itu tugas kita bersama. Dan sebenarnya yang memfasilitasi itu sekolah gitu kan. Bagaimana kita ini bisa membentuk kesepakatan dan keyakinan kelas yang dari dasarnya dulu. Makanya kita dikasih kesempatan untuk melakukan diseminasi gitu. Sayangnya yang itu diseminasi hanya sebagian. Padahal yang namanya budaya positif itu harusnya semua warga sekolah. Makanya yang tadi saya sampaikan bahwa yang berhak kemudian adalah semuanya gitu kan. Penjaga sekolah yang asalnya tidak berhak jadi berhak gitu kan. Salah ya tidak gitu kan. Ya, kenapa? Karena keyakinan sekolah gitu kan, bukan keyakinan guru begitu ya. Nah, oke. Terima kasih Bu Novi. Betul sekali, makanya saya ingin ini ketika saya beberapa kali misalnya melihat yang ada di kelas itu misalkan masih udah kesepakatan kelas tapi semua tentang denda. Misalkan kalau yang terlambat sekolah katanya didenda 20.000. Nah, saya nanya kayak daftar menu, saya nanya ke anak-anak, "Cum, siapa di sini yang yang uang sakunya sehari 20.000, satu kelas hanya 3. Mungkinkah dilakukan? Enggak, gitu kan? Nah, seperti itu. Jadi sangat penting kita membuat keyakinan dan kesepakatan kelas. Jangan sama konsekuensinya. Sebenarnya ketika konsekuensi kesepakatan kelas gimana? Ya, sebenarnya konsekuensi itu melekat pada kesepakatan itu, gitu. Kayak yang tadi misalkan dicontohkan, ketika anak misalkan disuruh botol nasi ke sekolah, gitu kan, terus dia tidak bekal, terus kita hukum, nggak usah. Konsekuensinya adalah ya dia nggak makan itu, gitu. Sementara teman-teman yang lain makan, gitu sebenarnya. Gitu. Kalau kita kan harus dari sadar. Iya. Nah itu untuk menumbuhkan kesadarannya. Oke. Ya. Nih kita nanti praktek ya, karena udah ininya ilmunya udah banyak banget sebenarnya kan ya. Oke. Nah, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, peraturan yang perlu disepakati, ini kesepakatannya, gitu kan? Nah, dari mana sih? Dari curah pendapat. Pertanyaannya misalkan begini, ibu-ibu ingin kelas yang seperti apa? Ingin di kelas itu seperti apa? Gitu. Nanti kan curah pendapat tuh. Ingin yang tidak berisik dan lain sebagainya. Nanti kita praktek ya, dikit aja, biar kita tahu bagaimana nanti kemudian merubahnya menjadi kalimat positif dan kemudian ditetapkan di kelas, kan?
Jadi ubah jadi kalimat positif lalu dapat diterapkan di lingkungan. Nah dari sini kemudian masuk ke keyakinan sekolah atau kelas. Lebih abstrak, pernyataannya universal, yang nggak ada suku bangsa, agama dan lain sebagainya, gitu kan? Ya nggak diskriminatif, gitu kan? Kayak misalkan gini, sholat, gitu kan? Semua siswa harus sholat, gitu kan? Nah, kalau misalkan yang muslim, Mereka punya muslim. iya berarti kan kita harus toleransi, misalkan, gitu kan? Kita harus saling menghargai, kita harus peduli, saling mengingatkan. Nah itu kan yang ini ya. Oke, tinjau ulang. Tidak terlalu banyak agar mudah diingat. Jadi nggak usah ngadain 10, cukup 4. Dari mana? Disaringkan dari kesepakatan yang kita buat, gitu. Ya. Lalu meninjau kembali dari waktu ke waktu. Ini contoh bagaimana saya membuat keyakinan kelas. Pertama curah pendapat. Semua warga kelas harus mencurahkan pendapatnya kayak gimana nih kelas ini, gitu kan? Nah, kemudian nanti ditempel misalnya ya. Ditempel di papan tulis dan kemudian dari tempelan ini harusnya saya ada fotonya di sini tapi udah saya karena di fotonya kurang eksis. Ya, langsung saya kelompokkan gitu. Dari kelompok ini kemudian terbentuk ada keyakinan kelas. Ada 6 yang bisa disalurkan. Ini suasana kelas yang aman, suasana kelas yang tenang. Berarti ketenangan, keamanan, kenyamanan, ketertiban, kebahagiaan. Ya. Lalu ada sopan dan santun, menghargai orang lain, kebersihan dan disiplin. Ini tapi kan nggak semuanya ini bisa termaktub, nggak usah semuanya dulu gitu. Apakah ini bisa dijalankan konsisten atau enggak? Dan jangan lupa si ini teh tempel ya di ruang kelas. Kenapa? Mengingatkan. Untuk mengingatkan. Ya, paham ya ibu? Nah sekarang saya ingin ibu-ibu menuliskan kira-kira kalau ibu-ibu jadi murid apa sih yang diinginkan di kelas? Ya. Atau misalkan kita lebih luas lagi di sekolah aja ya? Atau dari kelas aja deh? Dari kelas ya? Kita minta ya? Galau. Kita jadi Ya. Kelas ya di kelasnya. Ya, wali kelasnya Bu Sirti. Jadi siswa itu ya sebenarnya saya mengundang Pak Abu sama Bu Luis sebagai pemangku kebijakan biar biar apa maksudnya? Kalau misalkan Pak Abu nulis itu ya siswaan makanya tapi Kita usah sama PP, dia tidak sinkron. Siswa dan PP harus sinkron. Anak-anak tidak sinkron. sudah beres. Kalau sudah beres kan nanti di sebelah sini ya Bu. Pinjam itu untuk Ya nanti dipraktekkan di kelas juga sama. apa yang ditempel? Ya tempel itu. Ini perlu di pulpen ini. Ibu ditempel. Ya tempel di sini Ibu. Kok Ibu? Ya emak. Emak Ibu berapa? Ada beberapa wali kelas juga yang Kita sambil minyak alat tulis. Iya, bahasa Budak aja dia kita bisa
Make it very much. Oke, udah ya Bapak Ibu ya? Oke, satu lagi belum? Dan kalau buat saya ini sebenarnya tidak hanya wali kelas, harus semuanya juga tahu kan? Nanti CGP yang lain juga kita buat aja di ini karena kan sekolah penggerak perlu itu ya. Oke, nah. Oke, ini ada kelas yang bersih, nyaman, dan kondusif saat pembelajaran. Kelas yang tidak berisik, tenang, dan aman. Pingin gurunya ramah, tidak marah-marah aja. Oke. Kelas yang indah dan bersih, suruh kesana aja. Oke. Tidak ribut, ini tidak bersisik ya. Kelas yang tidak bersisik. Ingin kelas yang aman dan nyaman, guru tepat masuk kelas. Oh, ini beda lagi. Suasana kelas tidak ribut dan banyak sampah. Ini juga beda lagi. Kelasnya bersih. Bersih. Oke. Ini kelasnya bersih. Tidak saling meminjam alat tulis. Izin kita meminjam alat tulis. Diperhatikan. Diperhatikan. Oke. Ya. Ini kelas yang bersih, nyaman, dan kondusif udah positif ya. Kelas yang indah dan bersih positif. Kelasnya bersih. Suasana kelas tidak ribut dan banyak sampah setelah istirahat. Kira-kira masih negatif. Berarti apa bahasanya? Nyaman. Kelas yang tenang dan bersih, gitu kan? Oke, jadi gitu jadi kalimat positif, gitu kan? Tidak ribut ketika guru tidak ada. Kondusif. Penciptaan suasana kondusif. Ya, saat guru tidak ada. Jangan aku lah, gurunya nggak boleh nggak ada. Kelas yang tidak berisik, tenang, aman. Kelas yang tenang Dan nyaman. apa? Kelas yang menyenangkan. Kelas menyenangkan bisa ya. Ini kelas aman, nyaman, guru tepat masuk kelas. Berarti disiplin ya, atau misalkan masuk tepat waktu. Masuk tepat waktu. Nah, masuk Ada dua masuk tepat waktu kan tidak sebenarnya berlakunya bisa untuk Dua-duanya. Jadi kita kan pemahamannya begitu. Kita pemahamannya aturan itu untuk siswa bukan untuk guru. Nah, kalau kesepakatan dan keyakinan guru dan siswa Yang juga boleh untuk murid bukan tidak saling meminjam alat tulis. Nah, kopi ya teman. Nah, apa kira-kira? Menyiapkan
meminjam alat tulis, sopan santun, misalkan pingin gurunya ramah, tidak marah-marah aja biar semangat belajar, ya. Gurunya itu berarti harus dikasih amlodipin. Biar kadang tinggi sampai apa gurunya itu obat apa ya? Penyendirannya C. Tidak berikut berarti ketenangan. Kalau misalkan tepat masuk berarti disiplin waktu. Terus tidak saling meminjamkan alat tulis berarti Saling menghargai. menghargai. Paham ya? Paham Bu? Berarti harus ulangi lagi. Ya. Paham ya Bu ya? Paham. Oke, kalau paham seperti itu ketika kita membentuk keyakinan, Kita nanti minta sticky note-nya ke siapa gitu? kita sticky note-nya ke Kebenaran. Sayangnya aku nggak punya kelas sekarang. ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke posisi kontrol. Nah, itu mah kopi sama Pak Nurli itu mah manajer. Posisi kontrol. Nah, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum. Apa sih penghukum? Jadi sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ditekan ya. Pemberi rasa bersalah, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Lalu pemantau, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi, memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Dan yang paling tinggi adalah manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi ibu sekarang di mana? Saya persuas. Dia pemantau. Yang mana persuasinya? Oh, teman. Oke, posisinya jadi teman. Kadang suka masih penghukum juga. Masih Kan penghukum. kadang apa namanya teh? Refleks ya. Ya karena kebiasaan. Iya, Gitu. karena kebiasaan itu. Jadi kadang masih suka ada tes dari mobil juga. Ketika ada tugas misalkan gitu ya, nggak nanya dulu babi Alasannya. nggak nanya alasan. Karena kadang sudah tahu nih si anak ini emang sudah langganan nih emang gitu. Yang bertugas gitu lah. Sudah terbiasa. Jadi kayaknya kalau ditanya lagi alasannya teh selisih, pasti alasannya yang Alasannya itu gitu kan. Sementara tadi apa bahwa kita itu tidak boleh memiliki mengajak atau memiliki pemikiran yang sama gitu kan ya. Oke, ya betul. Karena kebiasaannya kita, makanya refleks gitu kan. Oke. Kalau itu teori apa namanya? Ada ya bagaimana kita tuh refleks. Gitu. Yang lain? Manager. Oke. Jadi membiarkan peserta didik seperti apa Bu Dias? Ya kalau misalnya di pembelajaran kayak praktek nih, terus lagi belajar, kita praktek bareng-bareng, kayak kita nih, nah terus ada si anak yang membuka linknya YouTube saat lagi ngetik, nah jadi ditanya dia apa konsekuensinya, kamu jawab nih kalau misalnya kamu misalnya buka YouTube, selesai kan tugasnya. Jadi dia yang mikir sendiri itu harus kayak gimana sih yang nanya gitu, jadi nggak ngasih solusi ngasih apa, terus harus kayak gimana, diulang lagi terus nilainya sama atau enggak, berarti dia juga intervensi. Ya luar biasa, betul sekali Bu Dias. Berarti Bu Dias sudah mempraktekkan sebagai manajer gitu kan, menanyakan kepada siswa alasannya apa, kemudian menyuruh siswa untuk mencari solusinya sendiri. Kalau saya sih masih posisinya pemberi rasa bersalah. Itu udah kamu mah berhenti aku lah. Nanti kelas sekolah nanti kita ditegur, nanti ibu gitu kan masih seperti itu gitu ya. Nah berusaha
manajer. Ya. Nah, bagaimana kita berfungsi sebagai manajer nanti di segitiga restitusi. Ya. Apa sih segitiga restitusi? Sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Ya. Tahapannya yang pertama menstabilkan identitas, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah, memvalidasi alasan murid ketika melakukan suatu tindakan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai, maka satu dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang ada, yang dia percaya, dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Gitu. Dan ini bisa tahapannya nggak usah harus selalu urut. Gitu. Kira-kira dari sini ibu pernah nggak melakukan kegiatan segitiga restitusi ini? Kalau buku dia pernah berarti ya dengan pertanyaan seperti itu. Ya. Berarti ini tahapannya bisa dari validasi tindakan yang salah dulu, atau harus didahulukan secara menstabilkan identitas, terus validasi tindakan, terus menanyakan keyakinan, atau bisa dari menanyakan keyakinan dulu, terus ke validitas, terus ke menstabilkan, atau gimana? Ya. Terima kasih Bulan. Betul. Kita bisa langsung keyakinan apa yang kamu langgar, keyakinan apa yang tidak kamu patuhi, itu bisa langsung ke situ. Tidak baku ya? Ya, tidak baku, tidak harus selalu seperti ini. Dari menstabilkan identitas dulu ya? Ya, betul. Ini contoh segitiga restitusi yang saya lakukan. Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini segitiga restitusinya. Pertanyaan-pertanyaannya ya. Ini ada kasus satu, terlambat datang ke sekolah.
Ya, saat menstabilkan identitas itu kita wajar ketika misalkan kita terlambat, gitu kan? Biar nanti termali, gue terlambat. Oh, ini yang memecahkan kaca. Kalau dia memecahkan kaca ini, boleh aja dia misalkan harus kita bisa nanya misalkan apa yang akan kamu lakukan, saya akan menggantinya, bagaimana caranya, saya akan mengisikan uang jajan, itu gak apa-apa gitu, karena konsekuensi gitu. Jangan, ya usahakan dia mencari solusinya sendiri sebagai konsekuensinya untuk bertanggung jawab. Ya nggak boleh gitu. Tapi kan kita yakin lah kalau anak yang mecahin kaca pasti dia mau ganti gitu. Jadi kalau yang kayak gini karena kita berbicara ya, dia suruh punya uang jajan, ya, jangan besok harus ditempel gitu, ya. Gitu. Karena kalau besok harus ditempel udah jelas, berarti dia minta kan dari orang lain. Jadi emosi dan kesabaran kitanya juga harus, ya, dikendalikan. Dia salah, tapi merasa dia tidak bersalah gitu. Karena saya tegur, terus itu kan nggak boleh dibawa. Kita HP nggak boleh bawa ya. Pas kebetulan dia bawa HP, main HP pas pelajaran saya, terus ditegur malah nyolot gitu. Dikasih tahu baik-baik, nggak bisa. Terus dibawa ke sana juga nggak tahu ya hasilnya gimana. Nah gitu. Nah itu caranya gimana supaya dia cara pendekatannya supaya dia tuh berubah, karena dia udah beberapa tahun sepertinya tidak bisa berubah gitu. Sekarang dia udah di kelas akhir malah sepertinya bertambah-tambah. Ya, makasih. Ya, terima kasih Bunda. Nah, ini juga sebagai contoh bahwa ketika kita melakukan sesuatu penghargaan atau sesuatu yang kita rasa itu akan efektif dan bermanfaat, ternyata tidak, gitu kan? Contoh seperti itu malah membuat dia itu ilusi kan, berarti kan malah dia merasa bahwa dengan cara itu dia bisa melakukan sesuai dengan maunya, gitu. Ilusi, gitu kan? Ilusi bahwa sesungguhnya kontrol guru nggak ada,
gitu kan, dan bisa membuat anak malah jadi seperti itu. Nah, memang untuk memperbaikinya ada susah. Kenapa? Karena sudah menjadi kebiasaan, gitu kan, budaya jadi kebiasaan dia. Gitu. Nah, bagaimana caranya? Berarti kita harus pendekatannya lagi ke dia, gitu kan? Dan itu pendekatannya kembali psikologis, gitu kan? Karena dia udah jadi biasa, gitu kan? Gitu kan? Kan mengenai 5 kebutuhan dasar manusia ya, ada kesenangan, penguasaan, terus kebebasan, bertahan hidup, dan kasih sayang, gitu kan? Nah, mungkin muncul kebutuhan manusia penguasaan, bahwa dia bisa menguasai guru, dan guru-guru sebelumnya bisa dikuasai. Ketika dia bertemu dengan guru yang dia tidak bisa kuasai, akhirnya rontak, gitu, marah. Gitu. Nah, jadi kita memahami anak-anaknya berdasarkan itu dulu, gitu. Dan itu memang upayanya juga tidak bisa langsung kita ngelihin pakai segitiga restitusi juga kan, malah dianya karena kebiasaan, biasanya misalnya nggak mau ngaku, gitu kan, nggak mau ngaku seperti itu. Percaya sama dia, ketika ada orang yang tidak percaya sama dia merasa bahwa penguasaannya dia tuh gagal, gitu kan, seperti itu. Gitu. Jadi memang perlu proses panjang ya, untuk mengembalikan ke identitas dianya, gitu kan. Segitiga restitusi mungkin bisa kita dikit-dikit ke dia, gitu kan. Dicoba, tapi konsisten semua guru melakukan hal yang sama, gitu kan. Jangan di sini udah gini, begitu diserahkan ke yang lain mau lagi, gitu. Seperti itu. Itu mungkin ya Bu ya. Jadi diskusinya ada yang bisa ngasih masukan nggak? Karena udah terbiasa itu. Dan itu tanpa kita sadari loh. Terbiasa udah budaya, gitu. Padahal kita nggak sengaja membentuk dia, gitu kan. Tapi karena kebutuhan dasar manusianya terpenuhi, gitu kan, penguasaan, jadi dia merasa menang, gitu. Ya. Kayak misalkan kalau di sekolah misalkan ada geng-gengan, kira-kira kebutuhan apa yang dia sedang penguasaan, gitu kan. Kalau yang kasusnya Bu Linda ada beberapa kemungkinan, ada penguasaan, ada juga kasih sayang. Dan kebanyakan di sekolah kita ini kebutuhan kasih sayang, gitu kan. Dan solusinya sama kita adalah kasih uang. Nah, apakah itu ilusi? Jangan-jangan ilusi juga, gitu kan. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan? Tidak ada? Kalau tidak ada kayaknya sudah beres deh. Sebenarnya banyak video ini, rata-rata videonya 10 menit, tapi terima kasih aja lah. Ya, terima kasih. Kalau bulan menutupnya dengan pantun, saya juga menutupnya dengan pantun yang ditulis di sini. Ya. Tanah luas tak ada tuannya, ombak tajam ditancapkan. Atas perhatian dan bantuannya, terima kasih saya ucapkan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, semoga menginspirasi dan diseminasi ini bisa kita sebarluaskan sehingga terbentuk keyakinan sekolah dan semua warga sekolah punya hak yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mendengarkan pemaparan mengenai budaya positif di sekolah oleh Bu Sylvia, saya merasa lebih terinspirasi dan wawasan saya lebih terbuka mengenai budaya positif di sekolah. Dimulai dari pembuatan keyakinan kelas sampai bagaimana caranya mengatasi masalah siswa dengan segitiga restitusi. Semoga saya dapat mengimplementasikan
apa yang sudah Bu Silvi diseminasikan pada hari ini, dan semoga permasalahan-permasalahan siswa semakin mudah untuk ditangani oleh saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wulandari, guru SMP Negeri 7 Cimahi, mengajar bidang IPA. Alhamdulillah dengan diadakannya diseminasi budaya positif oleh Bu Silvi, menambah wawasan saya mengenai budaya positif, kemudian posisi kontrol guru dan segitiga restitusi, bagaimana cara mengatasi permasalahan anak. Mudah-mudahan kedepannya saya dapat mengimplementasikannya dalam proses mengajar dan mengajar. Sukses selalu Bu Silvi dalam pendidikan guru penggerak. Selamat dan berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai peserta diseminasi pada pemateri Ibu Haja Silvia akan memberikan sedikit tanggapannya terkait materi tentang budaya positif. Alhamdulillah dengan mengikuti acara diseminasi tentang budaya positif ini, karena tadi juga diajak serta untuk mempraktekkan ya, membuat cara keyakinan kelas, saya sebagai wali kelas khususnya bisa mungkin bisa mempraktekkan nanti di kelas sebagai wali kelas kepada murid-murid saya atau murid-murid perwalian saya nanti di kelas 9C. Terima kasih kepada Bu Haja Silvia untuk materi yang sangat luar biasa hari ini. Selamat berjuang terus, semoga sukses.